Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Kebun Zuhdan. Di depan saya sudah ada tabu lampot kelengkeng mata lada. Biasanya kan kalau kami tuh diamond driver, sedikit puangrai dan cukup banyak kelengkeng merah. Nah kali ini pertama kali kita bisa nyimpen mata lada teman-teman. Jadi kita ada dua, satu di polybag, satu di pot 50, dan rencana ini kita akan jadikan maskot indukan. Nanti kita akan pindah ke pot 60 teman-teman, tapi nunggu vegetatifnya bagus dulu ya, nunggu pertumbuhannya bagus dulu teman-teman. Jadi sementara tadinya di polybag 35, terus kemudian kita pindah ke pot 50 teman-teman ya, pembibitannya cangkok. Dan kemudian ada dua ranting utama, ada satu batang, kemudian dua ranting utama ini masih bawaan cangkok, kemudian muncul tunas baru. Nah dari sini banyak ranting-ranting teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kemudian dari sini yang tinggi ini nggak ada ranting ya. Nanti bisa aja sih kita cangkok teman-teman di sini ya, agar dari sini muncul tunas-tunas baru. Dan saat ini memang dibantu musim hujan ya, sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat. Dan kelengkeng itu teman-teman bisa membaca karakternya, itu berbuah selalu di ujung ya, selalu di ujung teman-teman. Nah, selalu di ujung. Nah kondisinya saat ini seperti ini ya. Tuh udah berbunga teman-teman. Nah ini juga sudah, ini juga sudah. Nah dia mirip seperti mangga, kemudian mirip juga seperti kedondong. Berarti prinsipnya adalah semakin banyak ujung ranting, semakin banyak tunas, ada kemungkinan potensi di setiap bagian itu akan ada calon bunganya. Berarti konsepnya kelengkeng itu meskipun tidak kita pangkas, dia akan terus bercabang terus teman-teman. Jadi kalau mau lebih bagus ya kita pangkas. Nah begitu teman-teman. Oke ya. Nah kemudian mata lada, terkait mata lada ini memang buahnya cantik ya teman-teman, mirip seperti kelengkeng merah. Cuman kalau ruby longan atau kelengkeng merah ya warnanya merah gitu. Kalau mata lada itu kebalikannya, daunnya tetap hijau. Kalau merah kan memang daunnya agak merah coklat kehijau-hijauan ya. Tidak full merah, tapi kecenderungannya merah gelap. Nah kalau mata lada daunnya tetap hijau, mirip-mirip aroma durian ya, tapi buahnya dia putih. Cantiknya itu di situ teman-teman. Nah makanya saya beberapa kali nyari yang agak besaran, belum nemu. Paling deketnya kecil-kecil gitu, paling 2 jengkal, terus sambung biasanya. Kalau ini cangkok itu kecil-kecil gitu. Nah ini kebetulan dapat yang hampir 1,5 meter lah ya, hampir 1,5 meter, udah sama potnya ya ini ya, tingginya 1,5 meter, 1,6, dan malah udah membawa bakal bunga juga, meskipun saya belum tahu hasilnya seperti apa. Nah tapi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ketika tanaman tersebut sudah ada calon bunganya, berarti ya salah satu pertanda bahwa ini salah satu bibit yang bagus lah, atau bibit unggul teman-teman. Nah gitu, karena ada 2-3 ranting ya, satu ya sudah membawa bakal bunga. Nah ini muncul bunga lagi karena terbantu musim hujan teman-teman. Jadi selama di polybag itu sepertinya memang kurang asupan nutrisi air ya. Kalau kohenya dapat sedikit kohe kambing, kemudian sinar mataharinya full, hanya memang ketika di polybag itu dia tidak dapat airnya, tidak cukup, terus medianya juga terlalu kecil. Dengan media yang begitu besar ini, pot 50, kemudian saya tambahin kohe juga, tidak hanya tentang sekam, tapi ada kohe juga, sehingga benar-benar mempercepat ya proses pertumbuhan dari tanaman tersebut teman-teman. Dan sekamnya memang sekam rada baru ya, sehingga tumbuh tunas-tunas padi-padi, calon padinya teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kita tambahin media tanam, karena media tanam yang sudah jadi itu baru saya pesen ya, stoknya habis. Nanti kita tambahin ini. Jadi kan ini kesannya sekamnya terlalu banyak gitu, tapi sebenarnya ditutup juga dengan kohe kambingnya cukup banyak teman-teman. Nah gitu ya. Oke. Nah kemudian terkait dengan ini salah satu jenis kelengkeng yang
banyak dicari para penghobi teman-teman, karena memang buahnya itu cantik ya, putih, bening, bersih itu, dan bijinya kecil. Nah, kalau di merah kan kecenderungannya kalau di awal-awal itu bijinya masih besar. Nah, kalau ini bijinya kecil, dan di pasaran masih belum terlalu banyak untuk kelengkeng jenis mata lada ini teman-teman ya. Jadi ini salah satu sebuah kehormatan saya bisa mendapatkan bibit yang saya kira cukup bagus ya teman-teman. Meskipun di awal-awal itu masih sempoyongan gitu ya, sempoyongan atau ya ibaratnya kuning gitu, kayak nggak seger gitu loh. Nah, tapi setelah di tempat kami kita pindahkan ke pot 50, kita kocor air terus dibantu musim hujan ya, sehingga teman-teman bisa lihat langsung muncul tunas-tunas baru di ujung. Dulu awalnya hanya ini teman-teman, awalnya hanya ini, kemudian di sini tunas baru membawa bakal bunga. Nah begitu teman-teman. Ini luar biasanya ya, jenis kelengkeng ini memang saya udah lama mencari teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya jenis kelengkeng apa, kalau misalkan buat hiasan, kemudian buat di sekitar rumah pakai pot, mata lada dan kelengkeng merah adalah yang terbaik sih menurut saya ya. Meskipun ada jenis-jenis yang patut untuk diperkebunkan, misalkan puang pet, new crystal, puang rai, diamond river, kemudian kateki. Semua punya karakter masing-masing ya, entah itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tapi selama ini yang memang saya baca di berbagai media untuk tabu lampot dan di sekitar rumah dan sebagai hiasan juga, kelengkeng merah dan mata lada adalah yang terbaik ya. Ada kateki, ada puang pet ya, itu juga bagus, tapi memang lebih pas diperkebunkan ya, dikebunkan maksud saya seperti itu teman-teman. Nah kemudian perawatannya yaitu tadi, sebisa mungkin kita fokus dulu ke perbanyakan akar ya, penguatan akar, kemudian ranting-ranting, tunas baru. Nah kemudian misalkan ini habis berbunga, pangkas saja teman-teman. Habis bunganya gagal atau habis dipanen kan ini habis tuh, pangkas. Jadi kita berbagi trik agar bagaimana setiap ranting selalu ada tunas-tunas baru. Karena kan karakter dari kelengkeng itu tadi sama, dia seperti mangga dan kedondong ya, bunga akan muncul dari tunas atau ranting baru. Nah maka semakin banyak ranting, semakin banyak tunas baru, potensi buah atau bakal bunga dari situ lebih banyak. Nah begitu teman-teman. Oke ya, jadi gambarannya teman-teman sudah dapat informasi. Lalu mau pilih yang mana saya serahkan ke teman-teman. Tapi untuk level tabu lampot, mata lada dan kelengkeng merah salah satu yang terbaik ya. Seperti itu teman-teman. Abi mau coklat ya? Enggak Ki. Enggak. Iya sebentar. Oke, siap. Nasi coklat ya? Abi nasi coklat, dede hijau-hijau ya. Emang cukup? Oh iya siap. Oke teman-teman, nanti kita sambung kembali. Kita mau beli sarapan dulu ya. Nasi coklat sama hijau-hijau, tapi ada gambaran ya teman-teman ya, dari sisi perawatannya tadi pangkas. Kemudian yang jelas komponen utamanya itu sinar matahari, air, dan kohe atau pupuk atau media tanam. Nah kemudian jangan lupa pemangkasan. Nah tapi pastikan dulu nih bibitnya kecil, lalu kecil main pangkas, biarkan dia bertumbuh dulu, tunas-tunas baru dulu. Kemudian kalau udah vegetatifnya bagus, pemangkasan. Nah baru kemudian teman-teman melakukan treatment yang saya tawarkan tadi. Oke, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.